Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from group 2. Today we are present our material phonetic sound pattern. Before present, let's introduction. First, Adwa Feiruz Zalfa. Okay, my name is Ade Ferizalfa and my last name is 0101. My name is Bimo and my last name 0068. My name is Devi Ramadhani and my last name is 0074. My name Dimas Pranadi Priyono. My last name 0096. My name is Trisvika Yonka. The last name is 0098. My name is Sabina Pratama Hermawan, last name 0092. Okay, let's present our presentation. Fonetik. Fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Phonetic are linguistic fields that study language sound without paying attention to whether they function as a variant or not. Fonetik artikulasi disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis, mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisik atau fenomena alam, sedangkan fonetik auditoris mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Bisa di next. Alat yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa ini mempunyai fungsi biologis, misalnya paru-paru untuk bernafas, lidah untuk mengucap, dan gigi untuk mengunyah. Namun, secara kebetulan alat-alat itu digunakan juga untuk berbicara. Bunyi-bunyi yang terjadi pada alat-alat ucap itu biasanya diberi nama sesuai dengan nama alat ucap itu, misalkan bunyi dental. Bisa di next. Proses fonasi. Terjadinya bunyi bahasa pada umumnya dimulai dengan proses pemompaan udara keluar dari paru-paru melalui batang tenggorok ke pangkal tenggorok, yang di dalamnya terdapat pita suara. Terdapat 4 macam pita suara, yaitu pita suara terbuka lebar, pita suara terbuka agak lebar, pita suara terbuka sedikit, dan pita suara tertutup rapat-rapat. Selanjutnya, tulisan fonetik. Dalam studi linguistik dikenal adanya beberapa macam sistem tulisan dan ejaan. In linguistic studies, it is known as multiple writing and spelling system. Tulisan fonetik yang dibuat untuk keperluan studi fonetik sesungguhnya dibuat berdasarkan huruf-huruf dari aksara Latin yang ditambah dengan sejumlah tanda diakritik dan sejumlah modifikasi terhadap huruf Latin itu. Dalam tulisan fonetik, setiap huruf atau lambang hanya digunakan untuk melambangkan satu bunyi bahasa. Next. For the next is klasifikasi bunyi.
Pada umumnya bunyi bahasa pertama-tama dibedakan atas vokal dan konsonan. Pita suara yang terbuka sedikit ini menjadi bergetar vertikal dilalui arus udara yang memompa dari paru-paru. Selanjutnya, arus udara itu keluar melalui rongga mulut tanpa mendapatkan hambatan apa-apa, kecuali bentuk rongga mulut yang berbentuk tertentu sesuai dengan jenis vokal yang dihasilkan. Bunyi konsonan terjadi setelah arus udara melewati pita suara yang terbuka sedikit atau agak lebar, diteruskan ke rongga mulut atau rongga hidung dengan mendapatkan hambatan di tempat-tempat artikulasi tertentu. Next. Klasifikasi vokal. Bunyi klasifikasi vokal biasanya diklasifikasikan dengan diberi nama berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut. Kemudian menurut bentuk mulut, dibedakan adanya vokal bundar dan vokal tak bundar. Disebut vokal bundar karena bentuk mulut membundar ketika mengucapkan vokal itu. Misalnya vokal O dan vokal U. Disebut vokal tak bundar karena bentuk mulut tidak membundar melainkan melebar pada mengucap vokal tersebut, misalnya vokal I dan vokal E. Berdasarkan posisi lidah dan bentuk mulut, itulah kemudian diberikan nama akan vokal-vokal itu. Misalkan I adalah vokal depan, tinggi tak bundar, E adalah vokal depan, tengah tak bundar, adalah vokal pusat tengah tak bundar. O adalah vokal belakang tengah bundar, A adalah vokal pusat rendah tak bundar. Untuk memahami posisi lidah ketika mengucapkan vokal I, U, dan A, ada di sebelah sini ada gambarnya, kata vokal. Next. Diftong atau vokal rangkap. Disebut diftong atau vokal rangkap karena posisi lidah ketika memproduksi bunyi ini pada bagian awalnya dan pada bagian akhirnya tidak sama. Ketidaksamaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya. Contoh lain, bunyi A, I seperti terdapat pada kata cukai dan landai. Apabila ada dua buah vokal beruntun, namun pertama terletak pada suku kata berlainan dan kedua makna itu tidak ada diftong. Disebut diftong naik karena bunyi pertama posisi lebih rendah dari posisi bunyi yang kedua. Sebaliknya disebut diftong turun karena posisinya bunyi pertama lebih tinggi dari posisi bunyi kedua. Untuk gambarnya ada di sebelah kanan. Next. Klasifikasi konsonan. Bunyi-bunyi klasifikasi konsonan biasanya dibedakan berdasarkan 3 patokan atau kriteria, yaitu posisi pita suara, tempat artikulasi, dan cara artikulasi. Dengan ketiga kriteria itu juga orang memberikan nama akan konsonan itu. Berdasarkan posisi pita suara dibedakan adanya bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadilah getaran pada pita suara itu. Yang termasuk bunyi bersuara antara lain bunyi B, D, G, dan C. Bunyi tidak bersuara terjadi apabila pita bunyi suara terbuka agak lebar, sehingga tidak ada getaran pita suara. Yang termasuk bunyi tak bersuara adalah bunyi S, K, P, dan T. Berdasarkan artikulasinya dapat dibedakan adanya konsonan. 1. Hambatan atau letupan. 2. Geseran atau friktif. 3. Ada panduan friktif. 4. Singauan atau nasal. Next. Untuk contohnya bisa ada di gambar tersebut. Okay, for the next material we have unsur suprasegmental yang akan dibawakan oleh saya. Unsur suprasegmental, jadi ada beberapa unsur yang akan kita bahas nanti. Sebelumnya kita pahami lebih dulu unsur suprasegmental itu apa.
Arus ujaran adalah runtutan bunyi yang bersambung diselingi jeda. Ada bunyi yang dapat disegmentasikan, disebut bunyi segmental, itu berkenaan dengan keras lembut, panjang pendek, serta jeda bunyi. Bagian dari bunyi tersebut disebut bunyi suprasegmental atau prosodi. Tekanan atau stres, bagian dari unsur suprasegmental. Tekanan ini berhubungan dengan keras lunaknya suatu bunyi. Jika bunyi segmental diucapkan dengan arus udara yang kuat, akibatnya amplitudenya melebar, serta tekanannya akan keras. Tekanan bisa terjadi secara sporadis, bisa juga berpola, bisa bersifat distinktif, juga tidak distinktif. Dalam bahasa Inggris, tekanan bisa distinktif, tetapi dalam bahasa Indonesia tidak. Ini contohnya kalau kita menyebut kata blackboard atau papan tulis dalam bahasa Inggris, blackboard yang tekanannya ditaruh di black, yaitu blackboard, itu artinya papan tulis. Tapi kalau tekanannya diberi di akhir, di boardnya, jadi blackboard, artinya papan hitam. Tolong di next slide. Kemudian unsur lainnya ada jeda atau persendian. Ini berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujar. Bisa bersifat penuh, bisa juga sementara, dibedakan dengan adanya sendi dalam atau internal juncture, serta sendi luar atau open juncture. Sendi dalam menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain. Sendi dalam ini yang menjadi batas silabel biasanya diberi tanda tambah atau plus. Contohnya, ambil, lampu, pelaksana. Jadi antara satu silabel itu diberi jeda dengan tanda plus. Sedangkan sendi luar itu menunjukkan batas yang lebih besar dari segmen silabel. Dalam hal ini biasanya dibedakan menjadi 3. Seperti yang bisa teman-teman lihat di layar. Tekanan dan jeda dalam bahasa Indonesia itu penting sekali karena bisa merubah makna suatu kalimat. Misalkan seperti contoh di bawah, buku sejarah baru. Maksudnya, bermakna buku yang berisi tentang sejarah baru. Atau yang kedua, buku sejarah baru. Yang bermakna ada buku sejarah yang masih baru. Oke, tolong di next slide. Kemudian kita ada silabel. Runtutan bunyi bahasa adalah wujud dari pertuturan. Hal ini bisa disegmentasikan. Salah satu satuan bunyi itu adalah silabel atau suku kata. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran. Misalkan kita perhatikan kata dan dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari bunyi D, A, dan N. Bunyi D dan N adalah konsonan, sedangkan A adalah bunyi vokal. Karena A adalah bunyi vokal, maka otomatis menjadi puncak silabis atau puncak kenyaringan yang diproduksi mempunyai ruang resonansi yang lebih besar. Oke, next slide. Kemudian ada fonemik yang akan dijelaskan oleh Bradsby. Udah kedengeran belum? Sudah ada. Udah kedengeran belum suaranya? Sudah masuk, Vi. Masih di mute.
Suaranya masih di mute. Oke, selanjutnya itu fonemik. Objek penelitian fonemik adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Kalau dalam fonetik, misalnya, kita meneliti bunyi-bunyi A yang berbeda pada kata-kata selancar, lancar, laba, dan lain-lain. Atau penelitian perbedaan bunyi sedani, intan, dan pahit. Maka, dalam fonemik, kita meneliti apakah perbedaan bunyi itu mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Jika bunyi itu membedakan makna, maka bunyi tersebut kita sebut fonem. Dan jika tidak membedakan makna adalah bukan fonem. Next. Selanjutnya ada phoneme identification. Untuk mengetahui apakah sebuah bunyi fonem atau bukan, kita harus mencari biasanya sebuah kata yang mengandung bunyi tersebut, lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa yang pertama. If the two language units have different meanings, it means that the sound is a phoneme, because it can or function of distinctions the meanings of the two language units. Misalnya kata Indonesia, laba dan rapah. Kedua kata itu mirip benar. Masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Yang pertama mempunyai bunyi L, A, B, dan A. Dan yang kedua mempunyai bunyi R, A, B, dan A. Dan D yang kedua memiliki. Ternyata perbedaannya hanya pada bunyi yang pertama, yaitu bunyi L dan bunyi R. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bunyi L dan bunyi R adalah 2 buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia, yaitu fonem L dan fonem R. Selanjutnya, allophone. Sounds that are the relations of a phoneme are called allophones. Allophonic identity only applies to certain language. Dalam bahasa Indonesia, fonem I setidaknya mempunyai 4 buah allophone, yaitu bunyi I, seperti dalam kata cita, bunyi I seperti pada kata tarik, bunyi I seperti pada kata ingkar, dan bunyi I seperti pada kata kali. Contoh lain, fonem O, setidaknya mempunyai 2 buah allophone, yaitu bunyi O, seperti pada kata toko. Allophone dari sebuah fonem mempunyai kemiripan fonetis, artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya, atau saling berdekatan. Tentang distribusinya, mungkin bersifat komplementer, mungkin juga bersifat bebas. Next. Klasifikasi fonem. Fonem-fonem berupa bunyi yang didapat sebagai hasil segmentasi terhadap arus ujaran disebut fonem segmental. Sebaliknya, fonem yang berupa unsur supramental disebut fonem supramental atau fonem non-segmental. Jadi, pada tingkat fonemik, ciri-ciri prosodi itu seperti tekanan, durasi, dan nada bersifat fungsional, alias dapat membedakan makna. Umpamanya dalam bahasa Batak, Toba, kata tutu, atau dengan tekanan pada suku pertama bermakna batu gilas, sedangkan pada kata tutu atau dengan tekanan pada suku kedua berarti betul.
Kazana phoneme. What is meant by phoneme tracer is the number of phonemes certain in one language. The number of phonemes that one language has is not the same as that of another language. Menurut catatan para pakar, yang tersedikit jumlah fonemnya adalah bahasa penduduk asli di Pulau Hawaii, yaitu hanya 13 buah, dan yang jumlah fonemnya terbanyak yaitu 75 buah bahasa di Kaukasus Utara. Ada kemungkinan juga karena perbedaan tafsiran, maka jumlah fonem dalam suatu bahasa menjadi tidak sama banyaknya menurut pakar yang satu dengan pakar yang lain. Indonesia sendiri tercatat ada 24 buah fonem, yaitu terdiri dari 6 fonem vokal yaitu A, I, U, E, dan O, dan 8 fonem konsonan yaitu P, T, C, K, B, D, J, G, M, N, S, H, R, L, W, dan Y. Ada juga yang menghitung ada 28 fonem yaitu dengan menambahkan 4 fonem yang berasal dari bahasa asing yaitu fonem F, Z, dan X. Ada juga yang menghitung 31 buah yaitu dengan menambahkan buah fonem diftong yakni AU, AY, dan OI. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tabina. Oke, terima kasih Lesti. Cuma suaranya kedengeran kan? Perubahan fonem. Ucapan sebuah fonem dapat berbeda-beda tergantung pada lingkungannya. Perubahan yang terjadi pada kasus fonem O bahasa Indonesia itu bersifat fonetis, tidak mengubah fonem O menjadi fonem lain. Dalam beberapa kasus, dalam bahasa tertentu dijumpai perubahan fonem yang mengubah identitas fonem menjadi fonem lain. Asimilasi dan disimilasi. Asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri dengan bunyi yang mempengaruhinya. Umpamanya kata Sabtu lazim diucapkan Sabtu, di mana terlihat bunyi B berubah menjadi P, akibat pengaruh dari bunyi T. Dalam kasus pada kata Sabtu ini asimilasi fonemis karena menyebabkan berubahnya identitas dalam sebuah fonem. Kalau perubahan itu tidak menyebabkan berubahnya identitas sebuah fonem, maka perubahan itu disebut asimilasi fonetis atau asimilasi alomorfemis. Perubahan dalam proses asimilasi menyebabkan dua bunyi berbeda menjadi sama baik seluruhnya maupun sebagian dari ciri-cirinya. Maka dalam proses disimilasi perubahan itu menyebabkan dua buah fonem yang sama menjadi berbeda atau berlainan. Netralisasi dan arti fonem. Sudah dibicarakan bahwa fonem mempunyai fungsi sebagai pembeda makna kata. Di sini tampaknya fungsi pembeda makna itu menjadi batal. Secara tradisional, dalam studi bahasa Indonesia, kasus ini dijelaskan dengan keterangan yang benar dalam bentuk Sabtu, karena berasal dari bahasa Arab. Kita beralih kepada contoh yang lain dalam bahasa Belanda, kata yang diajak hart, keras, dan dilafalkan hart. Ada kata lain yang diajak hart, jantung, yang diucapkan hart. Pelafalan kedua kata yang diajak berbeda itu adalah sama. Adanya bunyi T pada posisi akhir kata yang diajak hart itu adalah hasil netralisasi fonem D pada kata hart berwujud T atau D dalam istilah linguistik disebut arti fonem. Next D. Umlaut, ablaut, dan harmoni vokal. Umlaut berasal dari bahasa Jerman. Dalam studi fonologi, mempunyai arti yaitu perubahan vokal sedemikian rupa sehingga vokal itu diubah menjadi vokal yang lebih tinggi sebagai akibat dari vokal yang berikutnya yang tinggi. Ablaut adalah perubahan vokal yang kita temukan dalam bahasa Indo-Jerman untuk menandai pelbagai fungsi gramatikal. Ablaut berbeda dengan umlaut. Kalau umlaut terbatas pada peninggian vokal akibat pengaruh bunyi berikutnya, sedangkan ablaut
bukan akibat pengaruh bunyi berikutnya dan bukan pula terbatas pada peninggian bunyi. Perubahan bunyi yang disebut harmoni vokal atau keselarasan vokal terdapat dalam bahasa Turki. Harmoni vokal itu berlangsung dari kiri ke kanan atau dari silabel yang mendahului ke arah silabel yang menyusul. Ada pula harmoni vokal dari kanan ke kiri. Dalam bahasa Jawa misalnya, ada perubahan vokal O menjadi vokal A dalam proses pengimbuhan akhiran E atau ne. Contoh, kata sega lafalnya sego, yang berarti nasi menjadi segane dan lafalnya segane. Teks akan disampaikan oleh Dimas. Contraction. Contraction is shortening of words. Contohnya dalam bahasa Indonesia, kata 3 tahu menjadi nggak tahu. An example word in English will not become won't. In a shortening contraction, it becomes a segment with its own pronunciation. Metasis dan epenthesis. Metasis adalah mengubah urutan fonem yang terdapat dalam suatu kata atau bentuk metasisnya juga terdapat dalam bahasa tersebut sebagai variasi. Misalnya, sapu ada bentuk apus dan usap. Epenthesis adalah sebuah fonem tertentu yang homorgan dengan lingkungannya disisipkan ke dalam sebuah kata. Example, jumlah yang seharusnya jumlah ada huruf B yang disisipkan di tengah kata. Phoneme and grapheme. Phoneme is the smallest unit of language so that its functional or can distinguish the meaning of words. Untuk menetapkan apakah suatu bunyi berstatus sebagai fonem atau bukan, harus dicari pasangan minimalnya. Grafem merupakan pelambangan fonem ke dalam transkripsi ortografis atau merujuk ke huruf, yaitu penulisan fonem-fonem suatu bahasa menurut sistem ejaan yang berlaku pada suatu bahasa, atau penulisan menurut huruf dan ejaan suatu bahasa. Konverter grafem ke fonem mengubah kalimat masukan dalam suatu bahasa tertentu yang berbentuk teks menjadi rangkaian kode-kode bunyi yang biasanya dipresentasikan dengan kode fonem, durasi serta pitch atau frekuensi dasarnya. Example, variasi bunyi vokal. Saya sudah sempat memaparkan alfon-alfon huruf vokal dalam bahasa Indonesia. Bahasa kita punya fonem E dengan alfon E, dan E penggunaannya dapat kita temukan pada kata sore dan bebek. Sementara itu, ada pula fonem E dengan alfon E. Untuk kata alfon 6 adalah 6. Maka dari itu, fonem perlu dibedakan dengan sistem ejaan atau ortografi atau grafem. Dalam tatanan fonemik, bunyi-bunyi ditulis sesuai dengan satuan-satuan fonemis yang dapat membedakan makna. Di lain sisi, dalam tataran grafemik, berbunyian bahasa ditulis berdasarkan konvensi ejaan yang berlaku. Terima kasih atas pemaparan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.